Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvia Aprilianti dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang dengan nomor NPM 18102205017. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Masuk ke materi. Persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, di sini persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Selanjutnya, ada bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan elemen real. Nah, A itu disebut sebagai apa di sini? A itu disebut sebagai koefisien dari variabel X. Lalu B disebut sebagai koefisien dari variabel X. Nah, yang ini. Selanjutnya ada C disebut sebagai koefisien konstanta atau suku bebas. C itu merupakan konstanta. Jadi A disebut sebagai koefisien, B disebut sebagai koefisien juga dari variabel X, dan C disebut sebagai konstanta. Nah, koefisien adalah faktor pengali. Biasanya koefisien berupa angka. Jadi A dan B itu bentuknya angka ya, berupa angka. Nah, kalau C konstanta merupakan nilai tetap yang ini. Selanjutnya, bentuk-bentuk lain dari persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diketahui A, B, C adalah bilangan rasional, maka persamaan disebut persamaan kuadrat rasional. Ada contohnya. Contohnya 5x ditambah 2x ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, jika diketahui A sama dengan 1, didapat persamaan di bawah ini. X tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat ini dinamakan persamaan kuadrat biasa. Jika diketahui A-nya sama dengan 1, di sini A-nya sama dengan 1 ya. Kan bentuk umumnya itu AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sudah diketahui nih, A-nya 1. Maka di sini tuh ibaratnya ada 1. Nah, persamaan kuadrat ini dinamakan persamaan kuadrat biasa. Contohnya, X tambah 8X tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya, jika diketahui B sama dengan 0, didapat persamaan di bawah ini. B-nya sudah diketahui sama dengan 0. Maka bentuknya AX tambah C sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat ini dinamakan persamaan kuadrat sempurna. Selanjutnya ada contohnya X tambah 9 sama dengan 0, contoh bentuknya. Selanjutnya, jika C atau konstanta diketahui nilainya 0, didapat persamaan di bawah ini. AX tambah BX sama dengan 0. Maka persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat tak sempurna. Mengerti ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Tentukan nilai A, B, C dari persamaan yang diberikan di bawah ini.
5x ditambah 7x dikurangi 21 sama dengan negatif 27. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita lakukan adalah mengubah persamaan yang telah diketahui ini ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kan ini belum merupakan bentuk umum ya. Kalau bentuk umumnya itu di sini adalah 0 bentuknya. Nah, untuk mengubah negatif 27 ini agar menjadi 0, maka kita harus menjumlahkannya dengan 27. Nah, maka di sini dijumlahkan dengan 27, di sebelah kirinya pun sama, ditambah 27. Maka hasilnya yang didapat adalah 5x ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, maka didapatkan A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Mudah ya? Ada definisi akar. Nah, hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami dalam persamaan kuadrat adalah akar-akar. Akar-akar atau penyelesaian adalah semua nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi, semua nilai x, variabel x yang memenuhi persamaan kuadrat. Memenuhi di sini artinya jika nilai x disubstitusikan, maka nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Agar tidak bingung, langsung ke contoh. Tentukan apakah nilai x yang diberikan merupakan akar persamaannya atau bukan. Di sini ada 2x ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Dengan x sama dengan 2. Di sini x-nya sudah diketahui sama dengan 2. Penyelesaiannya ditulis kembali. Soalnya 2x tambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan x-nya dengan 2. X-nya dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 3 kali 2 dikurangi 10 sama dengan 0. Maka hasilnya 4 tambah 6 dikurangi 10 sama dengan 0. Hasilnya jadi 0 sama dengan 0. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka x sama dengan 2 adalah akar penyelesaiannya dari persamaan kuadrat x ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Begitu. Lalu di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Tentukan apakah nilai x yang diberikan merupakan akar persamaannya atau bukan, agar lebih paham lagi. Nah, di sini ada metode penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa metode. Yang pertama ada metode memfaktorkan. Jadi, penyelesaian persamaan kuadrat bisa dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus. Lalu selanjutnya, yang pertama memfaktorkan. Sebelum menyelesaikan persamaan kuadrat, perhatikan perkalian berikut ini. A dikali B sama dengan 0. Nah, dari perkalian tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, persamaan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat tak sempurna, dan persamaan kuadrat dengan 3 suku. Nah, yang pertama dulu ya, persamaan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada bentuk persamaannya, persamaan bentuk umum dari persamaan kuadrat sempurna, yaitu AX dikurangi C sama dengan 0. Dengan A kurang dari 0, dengan A lebih besar dari 0 dan C sama dengan 0. Selanjutnya,
Metode memfaktorkan yang digunakan seperti rumus berikut adalah AX dikurangi C sama dengan 0. Nah, di sini ada penjelasannya. Akar A dikali X kuadrat dikurangi akar C kuadrat sama dengan 0. Lalu jadi dioperasikan menjadi akar A dikali X dikurangi akar C dikali akar A dikali X tambah C. Nah, dihasilkan akar A dikali X dikurangi akar C sama dengan 0, atau akar A dikali X tambah C akar C sama dengan 0. Didapatkan X1 dan X2 nya. Nah, di sini X1 nya sama dengan akar C per A, dilihat dari sini, atau X2 nya negatif akar C per A. Nah, dari ini akarnya sama tapi berlawanan. Maksudnya ini sama tapi berlawanan. Nah, perlu diingat juga, jika tanda dari A sama dengan tanda dari C, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar real, sehingga HP atau himpunan penyelesaiannya sama dengan kosong. Selanjutnya, nah di sini ada contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, di sini ada disuruh menyelesaikan persamaan berikut ini. Nah, pertama kita tulis ulang yang telah diketahui. 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Lalu di sini 4x ini dibuat menjadi 2x pangkat 2 dikurangi pinggirnya menjadi 3x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, lalu dioperasikan menjadi 2x dikurangi 3 dikalikan dengan 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini lalu dapat diketahui 2x kurang 3 sama dengan 0, atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya jadi 2, ada X1 dan X2. X1 yaitu 3/2, atau X2 nya negatif 3/2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 3/2, atau himpunan penyelesaiannya sama dengan 3/2 dan negatif 3/2. Jadi di sini ini yang dimaksudkannya ya. Yang tadi itu kan sebelumnya sama tapi berlawanan, seperti itu. Kuadrat sempurna, faktorkan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada latihannya, silahkan diselesaikan. Selanjutnya, persamaan kuadrat tak sempurna. Kalau tadi persamaan kuadrat sempurna, sekarang ada persamaan kuadrat tak sempurna. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Metode memfaktorkan yang digunakan sebagai rumus berikut ini, yaitu AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, di sini kita mengacu pada rumus yang di atas. Jadi X dikalikan dengan AX tambah B sama dengan 0. Nah, kita pisahkan X sama dengan 0 atau AX tambah B sama dengan 0. Nah, ini ya. Lalu didapat X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan ini negatif B per A. Langsung saja ke contoh. Di sini ada tentukan penyelesaian persamaan berikut ini. 3x kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Jadi ini tulis ulang soalnya ini. Selanjutnya kita keluarkan faktor yang sama, yaitu x. Menjadi x dikali 3x tambah 8 sama dengan 0.
Nah, dari sini kita tahu bahwa X sama dengan 0 atau 3X tambah 8 sama dengan 0. Nah, dapat diketahui X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 8/3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 8/3, atau himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 8/3. Selanjutnya, nah di sini juga ada latihan, silahkan dikerjakan. Nah, yang ketiga, persamaan kuadrat dengan 3 suku. Ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau dilihat ini bentuk umum ya, cuman bedanya di sini ada pangkat 2 karena persamaan kuadrat adalah yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2. Nah, ada metode memfaktorkan yang digunakan dengan rumus berikut. Ini maaf salah. Maaf. Persamaan kuadrat dengan 3 suku. Ada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini metode memfaktorkan yang digunakan dengan rumus berikut. Ubahlah, itu maksudnya ubahlah ya. Ubahlah bentuk BX menjadi P tambah Q dikali X dengan syarat P dikali Q sama dengan A kali C. Nah, dilihat ini persamaannya. Nah, itu X tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, dilihatlah di sini BX-nya diubah menjadi P tambah Q kali X tambah C sama dengan 0. Ini ya, ubahlah bentuk BX, lihat dari sini. Lalu contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, soalnya X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, BX-nya diubah ke P tambah Q kali X ya, yang ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu keluarkanlah faktor yang sama, jadi X dikali X tambah 2 ditambah 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Dapatlah X tambah 4 dan X tambah 2. X tambah 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dapat diketahui X1 sama dengan negatif 4 atau X2 sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 4 atau X2 sama dengan negatif 2. Atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan negatif 2. Nah, ini ada yang perlu diingat nih, penting. A dikali C sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Artinya P dikali Q sama dengan 8. Ingat lagi, B sama dengan P tambah Q, maka harus dicari nilai P dan Q sehingga P tambah Q sama dengan 6. Nah, ini tuh membahas yang ini ya, dari soal yang ini supaya tidak bingung. Faktor dari 8. Nah, ini dilihat di sini, pilih P sama dengan 2 dan Q sama dengan 4 karena 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, didapatlah hasilnya ini. Udah ngerti ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya ada melengkapkan kuadrat sempurna, metode yang kedua ya. Melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna artinya mengubah bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna, merubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, langsung saja di sini ada untuk persamaan kuadrat sempurna
ada ketentuannya nih. Ubahlah AX tambah C sama dengan 0 menjadi rancu menjadi X sama dengan negatif C per A. Lalu nanti didapat X sama dengan akar dari negatif C per A. Agar tidak bingung, langsung ke contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 2X dikurangi 228 sama dengan 0. Penyelesaiannya, tulis ulang soalnya. 2X dikurangi 228 sama dengan 0. Nah, ini dipindah ruaskan ya. Jadi asalnya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, setelah pindah ruaskan lagi yang duanya. Jadi X menjadi sendiri. Jadi X sama dengan 228 per 2. Dapatlah dari 228 per 2 jadi 144, maka X sama dengan 144. Dapat lagi X sama dengan kurang lebih akar dari 144. Nah, ini tuh dari sini mengacu ke sini ya. Nah, di sini ada selanjutnya X sama dengan kurang lebih 12. Didapatlah X1 sama dengan 12 atau X2 sama dengan negatif 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12, negatif 12. Selanjutnya, untuk persamaan kuadrat dengan 3 suku. Kalau yang tadi 2 suku, sekarang 3 suku. Ubahlah, langsung contoh ya. Ubahlah AX tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi persamaan kuadrat sempurna. Nah, di sini baru contoh, langsung ke contoh. X tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya X tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Tulis ulang kembali soalnya. Lalu lihat di sini 12-nya dipindah ruaskan menjadi ke sebelah kanan. Selanjutnya 8X diubah menjadi 2 dikali 4X, itu sama ya seperti 8X ditambah 4 sama dengan negatif 12 tambah 4. Nah, maka didapatlah ini X tambah 4 sama dengan 4. Lalu ada X tambah 4 sama dengan, ini maksudnya ke sini ya, kurang lebih 2. Jadi X tambah 4 itu sama dengan 2 atau X tambah 4 sama dengan negatif 2. Nah, ini tuh maksudnya akar 4 di sini ya. Plus minus akar 4 maksudnya. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif X sama dengan 2, negatif 2 atau X sama dengan, ini tuh maksudnya ini sama. Nah, ini dari sini ya, ini dari sini. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 2 dan negatif 6. Di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Selanjutnya metode yang ketiga menggunakan rumus. Nah, di sini namanya rumus ABC. Rumus kuadrat atau rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari selesaian dari persamaan kuadrat yang mensubstitusikan nilai koefisien dan konstanta. Nah, rumusnya di sini ada X12 sama dengan negatif B kurang lebih akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, selanjutnya di sini ada langsung ke contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. X tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya A. Nah, diketahui kan di sini ya, A-nya 1, B. Nah, ini tuh AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi diketahui A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12. Nah, lalu dimasukkanlah rumusnya.
dalam rumus X12 sama dengan negatif B kurang lebih akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2. Ini lalu diselesaikan, B nya kan tadi 8, nah disubstitusikan negatif 8 kurang lebih akar dari 8 kuadrat tambah kurangi 4 kali 1 dikali 12 kurangi 2 kali 1 karena 2 nya 1. Selanjutnya negatif 8 ditambah kurang lebih akar dari 64 dikurangi 48 per 2. Nah selanjutnya dapat lihat di sini ya, X12 sama dengan negatif 8 kurang lebih akar dari 16 per 2. Lalu ini bisa dilihat. Nah dapat hasil akhirnya adalah X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 6, negatif 2 dan negatif 6 seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada latihan lagi, silahkan dikerjakan. Langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu diskriminan persamaan kuadrat. Perhatikan rumus ABC. Nilai B dikurangi 4AC yang berada di bawah tanda akar akan sangat mempengaruhi akar persamaan kuadrat yang dicari. Sehingga nilai B dikurangi 4AC merupakan nilai yang dapat digunakan untuk membedakan atau mendiskriminasikan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini langsung saja. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akaril berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, D di sini maksudnya ini ya. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar kembar. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar imajiner atau tidak real. Nah, ini dapat lihat diskriminan D persamaan kuadrat. Rumusnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2, maka berlaku yang pertama X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Buktikan. Nah, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A dengan rumus ABC. Didapatkan ini. Nah, dapat dilihat di sini ya. X1 negatif B tambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2. X2 nya negatif B dikurangi akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Nah, kita masukkan ke sini X1 tambah X2. Di sini kan X1 tambah X2 ya. Nah, X1 tambah X2 sama dengan negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ditambah negatif B dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, dari hasil akhirnya terbukti bahwa X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A dengan menggunakan rumus ABC. Jadi terbukti. Selanjutnya membuktikan yang X1 kali X2 sama dengan C per A dengan rumus ABC. Seperti yang tadi ya. Nah, dimasukkan ke dalam rumus ABC lalu disubstitusikan, lalu digabungkan ya, dimasukkan ke sini,
dapatlah hasil akhirnya. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A, maka terbukti. Selanjutnya ada contoh. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. Ada X ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Penyelesaian diketahui. Di sini A-nya 1 tambah B-nya ini 4 dan C-nya ini negatif 21. Dimasukkan ke dalam rumus ABC yang tadi. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, di sini jadi X1 tambah X2 nya sama dengan negatif 4. Lalu X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, didiskusikanlah ke sini. Nah, didapat X1 kali X2 sama dengan negatif 21. Nah, ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Nah, di sini ada menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, kebalikan faktorisasi, dan yang kedua ada jumlah dan hasil kali akar. Pertama dulu ya, kebalikan faktorisasi. Cara ini digunakan apabila diketahui X dan X. Nah, pertama, susunlah persamaan kuadrat jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Penyelesaian, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 5, itu negatif 5 maksudnya. Nah, di sini berarti menjadi seperti ini. Selanjutnya ke sini seperti lihat. Jadi persamaan kuadrat dengan akar X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5 adalah X tambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Ini merupakan cara kebalikan faktorisasi. Selanjutnya ada jumlah dan hasil kali akar. Cara ini digunakan apabila diketahui jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Nah, ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini dapat dilihat ya di sini. Nah, ada contohnya supaya tidak bingung. Contoh pertama, susunlah persamaan kuadrat jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif 2 dan X1 kali X2 sama dengan negatif 15. Penyelesaiannya, X2 dikurangi X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di sini pasti lihat ya, X2 dikurangi dalam kurung X dalam kurung negatif 2, X ditambah dalam kurung negatif 15 sama dengan 0. X2 tambah 4X kurangi 15 sama dengan 0. Oh maaf, ini maksudnya X kuadrat. Jadi persamaan kuadrat dengan X1 tambah X2 sama dengan negatif 2 dan X1 kali X2 sama dengan negatif 15 adalah X kuadrat tambah 4X kurangi 15 sama dengan 0. Selanjutnya contoh kedua, diketahui persamaan dengan jumlah akar-akarnya 12 dan hasil kali akar-akarnya adalah 20. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya lebih besar 2 kali lipat. Penyelesaiannya, misal persamaan baru memiliki akar X dan X. Didapat X sama dengan 2 dikali X dan X sama dengan 2 dikali X, sehingga X tambah X sama dengan 2 dikali X tambah X sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Ini lalu dilihat ini, maka didapat X dikurangi X tambah X dikali X tambah X kali X sama dengan 0. Nah, di sini dapat dilihat. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X dikurangi 24X ditambah 80 sama dengan 0. Nah, ada latihannya juga, dikerjakan ya, jangan lupa.
Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semua. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan barusan dapat semakin menambah wawasan anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.